Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan, NIM 18141024, kelas SI 5G. Di sini saya akan menjelaskan tentang enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur adalah proses menerjemahkan visi dan strategi suatu bisnis ke perubahan yang lebih efektif dengan cara membuat, mengomunikasikan, dan meningkatkan kebutuhan kunci, prinsip dan model yang mendeskripsikan keadaan perusahaan pada masa depan dan memastikan perusahaan untuk berevolusi menjadi lebih baik. Kata enterprise digunakan karena cakupan dari enterprise arsitektur meliputi 1. Sektor organisasi publik maupun pribadi. 2. Keseluruhan bisnis atau perusahaan. 3. Bagian dari perusahaan yang besar. 4. Gabungan dari beberapa perusahaan. Dan 5. Operasi bisnis berbasis. Dan 6. Terakhir, perusahaan multinasional. Tujuan dari penggunaan enterprise arsitektur dalam perusahaan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis dari perusahaan itu tersendiri. Penggunaan enterprise arsitektur ini juga termasuk inovasi dalam struktur organisasi perusahaan, integrasi proses bisnis, kualitas dan ketepatan waktu dari informasi bisnis, serta memastikan bahwa investasi untuk teknologi informasi dalam perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu metode dalam menggunakan informasi untuk meningkatkan fungsional bisnis, seperti dijelaskan dalam TOGAP, dibahas di bagian berikutnya, melibatkan pengembangan suatu architectural vision yang menunjukkan sebuah target yang harus dicapai perusahaan di masa depan. Jika visi ini dapat dipahami dengan baik, akan lebih mudah membuat semacam batu loncatan yang mengilustrasikan sebuah proses perubahan dari keadaan sekarang menjadi keadaan yang ditargetkan. Batu loncatan ini dalam enterprise arsitektur disebut juga transitional arsitektur. Perkembangan teknologi yang pesat baru-baru ini memberikan efek yang baik pada enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur mendefinisikan apa yang perusahaan lakukan, siapa yang menjalankan perusahaan secara individual, bagaimana fungsional perusahaan akan berjalan, dan bagaimana data-data perusahaan akan disimpan dan dimanfaatkan. Biaya investasi dan operasional teknologi informasi akan berkurang dengan manfaat yang sama, dan keakuratan dan kecepatan sistem teknologi informasi akan meningkat. Bagaimanapun, pengembangan sistem enterprise arsitektur dan perawatannya tetaplah harus dilakukan. Membangun sebuah sistem enterprise arsitektur dapat menghabiskan waktu dan biaya investasi yang tak sedikit, termasuk juga fase-fase di mana perkembangan proyek pembangunan enterprise arsitektur berjalan lambat dan membuat frustasi banyak perusahaan, di mana implementasi sistem bahkan belum terrealisasi. Jika sistem ini tidak diperbarui dan dirawat secara berkala, manfaat yang telah disebutkan di atas akan dicapai dengan maksimal.